Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hartini Rahman dengan NIM C1A1904242, C1A1904242. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori pembangunan dan keterbelakangan. Guna untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Teori Perbandingan Politik jurusan Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teori-teori pembangunan dan keterbelakangan. Sejumlah literatur intelektual pada teoritis ortodoks maupun radikal hadir dengan subjek utama pembangunan dan keterbelakangan, development ataupun underdevelopment. Teori Marxis khususnya telah mengkontribusikan kritik terhadap pemikiran Bourdieu serta radikal dan perdebatan yang penting berlangsung. Ada beberapa isu dikonfrontasikan tumbuh dari pemikiran dikotomis yang diajukan oleh Marx dan Weber. Dalam upaya memperjelas isu-isu tersebut, ada 6 tema umum yang mengalir dalam literatur, yaitu yang pertama, pembangunan politik, pembangunan dan nasionalisme, modernisasi, keterbelakangan, ketergantungan, dan imperialisme. Selanjutnya, pembangunan politik. Kepustakaan atau literatur pembangunan politik menekan percabangan politik dari pembangunan dan cenderung membedakan pembangunan politik dari pembangunan ekonomi. Dalil-dalil demokrasi terus merasuki konsepsi-konsepsi pembangunan politik. Untuk mengikat sistem-sistem ortodoks dan teori budaya pada pembangunan politik merupakan contoh tidak merubahnya pandangan terhadap kenyataan tersebut. Pendekatan ini ditarik dari tipe-tipe ideal Weber dan memperluas perbedaan-perbedaan antara dunia-dunia tradisional dan modern yang masing-masing dipandang sebagai model terpisah dan independen, dengan modernisasi atau pembangunan politik didefinisikan sebagai pergerakan dari zaman kuno menuju modern. Selanjutnya, pembangunan dan nasionalisme. Pembangunan seringkali diasosiasikan dengan nasionalisme, dan akhir-akhir ini hubungan tersebut ditekankan dengan merujuk pada negara-negara yang sedang bangkit di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Di negara-negara ini dapat disaksikan adanya satu nasionalisme baru. Dengan demikian, nasionalisme memberikan suatu impuls ideologis bagi seluruh pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Meskipun beberapa nasionalisme mungkin lebih efektif daripada yang lain dalam merangsang pembangunan nasional terhadap satu asumsi yang berlaku di seluruh literatur. Selanjutnya, modernisasi. Modernisasi merupakan proses perubahan sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Ada 4 modernisasi, yaitu yang pertama yaitu teori tahap dan modernisasi. Yang kedua, modernisasi dan peluruhan masyarakat. Yang ketiga, politik modernisasi. Dan yang keempat, pandangan kritis teori-teori ortodoks. Selanjutnya, keterbelakangan. Teori-teori pembangunan pada umumnya berorientasi untuk negara-negara maju. Karena itulah perspektif-perspektif pembangunan tradisional di negara-negara yang kurang berkembang biasanya mengasumsikan kemungkinan pembangunan di setiap tempat. Modal dan teknologi mungkin dapat disaring dari negara-negara maju untuk negara-negara kurang berkembang. Ada 3 yang keterbelakangan. Ada 3 teori-teori keterbelakangan pada umumnya yang berorientasi untuk negara-negara maju. Yang pertama, pembangunan kapitalis di pusat dan keterbelakangan di batas tepi. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan pembangunan. Selanjutnya, ketergantungan. Ketergantungan adalah sebuah konsep yang digunakan secara populer dalam analisis perbandingan negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin selama tahun 1960-an. Dan kemudian sering dipakai dalam beberapa tulisan tentang Asia dan Afrika. Yang pertama, pendekatan-pendekatan terhadap teori ketergantungan. Yang kedua, kolonialisme internal. Yang ketiga, pembangunan kapitalis dependen. Dan yang keempat, kapitalisme monopoli. Yang kelima, subimperialisme. Yang keenam, pembangunan keterbelakangan kapitalis. Dan yang terakhir, ketergantungan baru. Yang terakhir yaitu imperialisme. Imperialisme
itu umumnya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan beberapa negara dominan di dunia. Imperialisme juga mungkin dapat dijelaskan sebagai suatu hubungan dominasi atau kontrol yang efektif yang berhubungan dengan politik atau ekonomi, langsung maupun tak langsung dari satu negara atas negara lain. Hubungannya itu dapat berupa dominasi dan ketergantungan, besar dan kecil, industri dan pertanian, atau kaya dan miskin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.